Real Madrid pincang di belakang, tapi latihan ini ungkap jurus baru Xabi Alonso. Absennya Huijsen membuat pertahanan Madrid goyah. Namun latihan terakhir memperlihatkan fokus Xabi Alonso pada pressing tinggi dan build up cepat. Apakah ini sinyal bahwa Madrid akan bermain ultra agresif sejak menit pertama? Gonzalo lagi panas, tapi Mbappe haus balas dendam. Siapa yang layak jadi starter? 4 gol dari Gonzalo tak bisa diabaikan, tapi Mbappe kembali dalam kondisi siap tempur melawan tim yang ia tinggalkan. Apakah Alonso akan memilih loyalitas pada performa atau kekuatan bintang? Semua mata tertuju padanya di Metlife Stadium. Diterpa badai dan delay 2 jam. Apakah Madrid masih siap tempur lawan PSG? Real Madrid tak hanya harus siap menghadapi PSG, tapi juga harus menaklukkan cuaca ekstrem di New Jersey. 2 jam tertahan di langit bisa mengacaukan ritme persiapan. Apakah ini akan memengaruhi performa mereka? Atau justru jadi pemicu semangat lebih besar? PSG tanpa 2 tembok utama. Apakah ini tiket emas Real Madrid ke final? Willian Pacho dan Lucas Hernandez dipastikan absen. PSG harus menambah lubang besar di jantung pertahanannya. Real Madrid datang dengan lini serang terbaik dan motivasi tinggi. Apakah ini momen yang tak boleh disia-siakan oleh Alonso dan pasukannya? Chelsea sudah di final. Akankah Madrid balas kekalahan 2012 dan tuntaskan dendam? Chelsea menunggu di Metlife Stadium dan Madrid punya urusan yang belum selesai sejak 2012. Kala itu mereka gagal jadi juara dunia. Apakah tahun ini jadi kesempatan balas dendam sempurna? Tapi PSG belum tentu membiarkannya terjadi. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Real Madrid pincang di belakang, tapi latihan ini ungkap jurus baru Xabi Alonso. Absennya Huijsen membuat pertahanan Madrid goyah. Namun latihan terakhir memperlihatkan fokus Xabi Alonso pada pressing tinggi dan build up cepat. Apakah ini sinyal bahwa Madrid akan bermain ultra agresif sejak menit pertama? Real Madrid pincang di belakang, tapi latihan ini ungkap jurus baru Xabi Alonso. Palm Beach, Florida seperti jenderal yang tenang sebelum pertempuran. Xabi Alonso menutup sesi latihan terakhir Real Madrid dengan penuh konsentrasi tinggi. Lokasinya eksklusif, The Gardens at North County District Park, tempat yang menjadi rumah sementara Los Blancos dalam sebulan terakhir. Semua mata tertuju ke Metlife Stadium di New Jersey, tempat Madrid akan menantang PSG dalam semifinal Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Dalam latihan terakhir yang dimulai di gym lalu berlanjut ke lapangan, terlihat jelas 2 fokus utama Xabi, high pressing dan ball progression dari lini belakang. 2 kunci yang menjadi ciri khas taktik sang pelatih. Namun badai menghampiri strategi ini dan Huijsen, palang pintu muda yang tengah naik daun, harus absen akibat kartu merah di laga lawan Dortmund. Tanpa Huijsen dan dengan Alaba serta Endrick yang masih menjalani latihan terpisah, Alonso harus memutar otak. Lini belakang Real Madrid ibarat puzzle yang hilang satu bagian penting. Tapi jika ada satu hal yang bisa diandalkan dari Xabi Alonso, itu adalah kemampuannya memodifikasi formasi menjadi senjata. Menurut admin, jika Alonso bisa memaksimalkan pressing tinggi dan membatasi ruang Mbappe, Real Madrid punya peluang besar. Tapi, PSG adalah tim yang tahu caranya mengeksploitasi celah dan kehilangan satu back bisa jadi lubang besar. Real Madrid sudah dalam perjalanan ke New Jersey dan Alonso dijadwalkan bicara pada media pukul 19.45 waktu lokal malam ini. Duel panas dijadwalkan besok jam 3 sore waktu setempat dan jangan lupa Chelsea sudah menunggu di final. Nah, menurut kamu apakah absennya Huijsen akan membuat Madrid rapuh di belakang? Atau justru Xabi Alonso punya kartu rahasia?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar, kita diskusi bareng. Gonzalo lagi panas, tapi Mbappe haus balas dendam. Siapa yang layak jadi starter? 4 gol dari Gonzalo tak bisa diabaikan, tapi Mbappe kembali dalam kondisi siap tempur melawan tim yang ia tinggalkan. Apakah Alonso akan memilih loyalitas pada performa atau kekuatan bintang? Semua mata tertuju padanya di Metlife Stadium. Gonzalo lagi panas, tapi Mbappe haus balas dendam. Siapa yang layak jadi starter? Metlife Stadium bakal jadi panggung drama terbesar tahun ini. Satu pertanyaan menggema di telinga fans Real Madrid dan pengamat dunia sepak bola, apakah Kylian Mbappe akan turun sebagai starter melawan mantan klubnya, PSG? Setelah absen di fase grup karena sakit, Mbappe kini kembali fit. Ia bahkan sudah turun 45 menit dan langsung menyumbang gol. Tapi di sisi lain, Gonzalo Garcia telah mencuri hati para Madridista, 4 gol dalam 5 pertandingan, pencetak gol terbanyak turnamen sejauh ini. Dan disinilah letak dilema Xabi Alonso, apakah akan mempertahankan momentum Gonzalo atau memilih Mbappe yang haus pembuktian melawan ex-timnya. Jangan lupakan pertandingan ini adalah semifinal Piala Dunia antar klub, taruhannya final melawan Chelsea. Dalam sejarah Real Madrid, jarang ada pertarungan internal sekompetitif ini. Tapi itulah yang membuat musim ini spesial. Alonso mungkin bisa memainkan keduanya, tapi itu akan berdampak pada keseimbangan lini tengah. Jika hanya satu yang dimainkan, siapa yang paling layak? Opini saya, Mbappe harus turun dari menit pertama. PSG mengenalnya, tapi dia juga mengenal PSG luar dalam. Ini adalah momen pembalasan. Namun, Gonzalo tetap bisa jadi super sub mematikan. Real Madrid juga akan mencatatkan sejarah 68 pertandingan dalam satu musim. Rekor baru dan ini belum termasuk final jika mereka lolos. Kalau kamu jadi Xabi Alonso, siapa yang kamu pilih, Mbappe atau Gonzalo? Atau mainkan keduanya? Yuk, komen dan beri pendapat kamu. Diterpa badai dan delay 2 jam. Apakah Madrid masih siap tempur lawan PSG? Real Madrid tak hanya harus siap menghadapi PSG, tapi juga harus menaklukkan cuaca ekstrem di New Jersey. 2 jam tertahan di langit bisa mengacaukan ritme persiapan. Apakah ini akan memengaruhi performa mereka? Atau justru jadi pemicu semangat lebih besar? Diterpa badai dan delay 2 jam. Apakah Madrid masih siap tempur lawan PSG? Seolah tensi semifinal belum cukup tinggi, Real Madrid dapat cobaan ekstra. Pesawat mereka mengalami delay 2 jam akibat cuaca buruk dan badai. Tim mendarat dengan selamat, namun jadwal mepet bisa jadi gangguan serius bagi persiapan mental dan fisik. FIFA langsung turun tangan memastikan Los Blancos bisa mendarat secepat mungkin. Sempat ada kekhawatiran laga melawan PSG bisa terganggu, tapi kini semuanya kembali sesuai jalur. Namun apakah 2 jam keterlambatan itu akan berdampak pada kesiapan tim? Analisis admin setiap menit jelang laga penting sangat berharga. Recovery, briefing taktik, bahkan adaptasi cuaca. Madrid hanya punya waktu sempit untuk menyegarkan kondisi sebelum laga. Ini bisa memberi sedikit keuntungan psikologis bagi PSG. Tapi kalau ada klub yang terbiasa dengan tekanan dan gangguan semacam ini, itulah Real Madrid. Ingat comeback lawan City tahun 2022. Ini hanyalah angin samping bagi mental baja Madrid. Gimana menurut kamu?
Apakah delay ini cuma bumbu cerita atau bisa jadi faktor penentu hasil? Tulis prediksimu di kolom komentar. PSG tanpa dua tembok utama. Apakah ini tiket emas Real Madrid ke final? William Pacho dan Lucas Hernandez dipastikan absen. PSG harus menambah lubang besar di jantung pertahanannya. Real Madrid datang dengan lini serang terbaik dan motivasi tinggi. Apakah ini momen yang tak boleh disia-siakan oleh Alonso dan pasukannya? PSG tanpa dua tembok utama. Apakah ini tiket emas Real Madrid ke final? Paris Saint-Germain datang ke semifinal dengan luka besar di lini belakang. William Pacho dan Lucas Hernandez resmi diskors FIFA hingga akhir turnamen. Dua bek inti mereka dikeluarkan dalam laga lawan Bayern karena pelanggaran keras dan tak disiplin. Artinya, PSG harus menghadapi Real Madrid tanpa fondasi pertahanannya. Pacho si tembok kokoh dan Hernandez yang sering jadi penjaga ruang vital, keduanya absen di laga hidup mati lawan Madrid. Ini adalah peluang emas bagi serangan Real Madrid yang berisi pemain seperti Bellingham, Vinicius dan mungkin Mbappe. Di sisi lain, Madrid juga tak bisa menurunkan Dan Huijsen. Tapi kehilangan satu pemain versus dua pemain di lini belakang jelas perbandingan timpang. PSG bisa mencoba strategi 5-4-1 atau bertahan total, tapi apakah cukup? Opini admin kalau Madrid bisa menyerang sejak menit pertama dan ciptakan tekanan masif, laga ini bisa berakhir cepat. PSG pasti goyah tanpa dua jenderal pertahanannya. Namun underestimate PSG bisa jadi bumerang. Mereka masih punya Vitinha, Dembele, dan Donnarumma. Apakah absennya dua bek PSG adalah tiket emas Madrid ke final? Atau justru jadi jebakan psikologis? Ayo, komen pendapatmu sekarang. Chelsea sudah di final. Akankah Madrid balas kekalahan 2012 dan tuntaskan dendam? Chelsea menunggu di Metlife Stadium dan Madrid punya urusan yang belum selesai sejak 2012. Kala itu mereka gagal jadi juara dunia. Apakah tahun ini jadi kesempatan balas dendam sempurna? Tapi PSG belum tentu membiarkannya terjadi. Chelsea sudah di final. Akankah Madrid balas kekalahan 2012 dan tuntaskan dendam? Satu tiket final sudah dipegang, Chelsea melaju usai mengalahkan Fluminense 2-0. Gol-gol Joao Pedro jadi pembeda dalam duel dua gaya sepak bola Eropa kontra Amerika Selatan. Kini tinggal menunggu siapa lawan mereka, PSG atau Real Madrid. Chelsea sudah 3 kali masuk final Piala Dunia antar klub. Tahun 2012 mereka kalah dari Corinthians. Tahun 2021 mereka bangkit dan juara. Tahun ini mereka ingin gelar kedua. Tapi satu cerita belum selesai ditulis. Akankah Real Madrid lolos dan menghadapi Chelsea, rival Eropa sesungguhnya? Dalam beberapa musim terakhir, Madrid dan Chelsea sering bersua di Liga Champions. Final ini bisa jadi penentuan supremasi. Opini admin kalau Madrid lolos, final nanti akan jadi duel taktik antara Pochettino dan Xabi Alonso, dua pelatih dengan DNA sepak bola menyerang. Tapi PSG juga berbahaya jika berhasil curi momentum. Jadi siapa yang akan temani Chelsea di final?
Real Madrid atau PSG? Dan siapa yang bakal jadi juara dunia? Yuk komentar prediksi kamu dan ajak teman-temanmu ikut diskusi seru ini.